Macam mana dia orang tahu bahawa kubur Nabi Allah Hud tu ada di Hadramaut, di wadi sekian-sekian? Macam mana dia orang tahu? Bila kita cek-cek, rupa-rupanya tahu melalui mimpi seorang Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait ya Oknum Habib Abdul Qadir Ba'abud ya. Yang dimana ya Habib Abdul Qadir Ba'abud ini ya marketing Tarim, teman-teman. Yang mereka ini selalu meninggikan kota Tarim dan bahkan mengetepikan yaitu kota yaitu Mekkah dan Madinah, yang dimana kota dan Madinah ini adalah kota yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Oknum Habib ini mengatakan bahwasanya ada seorang yang ingin ya pergi ke Madinah, ke Mekkah Madinah, lalu kemudian terombang-ambing di atas lautan. Nah, lalu kemudian mimpi didatangi oleh Rasulullah SAW, yaitu untuk menziarahi cucuku yang ada di kota Tarim. Bahwasanya pergi umroh Mekkah dan Madinah itu nggak begitu penting. Mereka lebih memuliakan kota Tarim yang katanya adalah kota 1000 wali ya. Jadi banyak wali Allah itu katanya dimakamkan di situ ya, teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Ada salah satu orang ziarah Rasulullah SAW ketika di kapal terombang-ambing lebih dari 7 jam. Kalau kita kan cuma 7 jam kemarin. Ini terombang-ambingnya sampai tidak bisa ke Mekah. Jadi gagal ziarah itu bukan cuma kita, dari zaman dulu juga ada. Sampai gagal katanya kapal ini kalau terus tenggelam, kapan harus balik? Ketika balik dia sumpah, anak mau Mekah Madinah, sudah pamit harus pulang. Sedih. Di mimpi Rasulullah SAW ketika di mimpi mengatakan bahwasanya, wahai fulan, apa kamu nggak tahu ziarah cucuku Abdullah bin Ali al-Haddad tugdo arba'ina haji, 40 hajat kamu kalau kamu ziarah Allah akan kabulkan. Makanya kita minta begini, kita minta sama Allah hajat 40, insya Allah beliau lebih dari 40. Astagfirullah. Nah, teman-teman, seperti itulah ya, ini marketing Tarim ya. Kasihan ya umat ini dibohongi oleh oknum Habib tersebut ini yang lebih memuliakan yaitu Tarim daripada Mekkah dan Madinah. Mereka ini ya semestinya mengarahkan untuk meminta kepada kuburan ya. Datang ke kuburan fulan ya, Habib fulan, wali fulan, lalu kemudian meminta hajat 40 sekali berziarah. Allahu Akbar. Bukannya kita ini mengajak umat untuk meminta kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Ini malah meminta kepada kuburan. Seperti Hanif Al-Attas itu, teman-teman. Ya, mereka ini menyampaikan bahwasanya ya Umar Mudhor, ya Umar Mudhor. Ternyata Umar Mudhor itu udah mati. Ya, meminta kepada Umar Mudhor. Tapi ketika dibantah, ya ngeles gitu ya, teman-teman. Semestinya meminta kepada Allah, katanya seperti itu. Nah, oke teman-teman, jadi ini ada juga ya tentang terkait masalah kuburan yang katanya adalah di Tarim ini banyak kuburan wali. Oke, mari kita simak videonya. Inilah pemakaman Makbaro Zambal yang ada di Tarim, pusat daripada wali-wali yang dikebumikan di Tarim. Nah, teman-teman, coba kalau kita perhatikan ya di sini ya, kuburannya lihat nih. Wow. Seperti kuburan orang non-muslim ya, dibangun seperti ini ya. Berbeda dengan kuburan yang ada di Baqi ya, teman-teman ya. Sangat jauh sekali ya. Mau kuburan itu ulama, mau kuburan itu raja, mau kuburan itu ya orang biasa, itu semua sama kuburannya, enggak seperti ini ya, dibangun seperti ini. Ini seperti berhala ya, teman-teman ya. Ya, maka tidak heran ya, teman-teman, marketing Tarim ini ya mengajak umat untuk meminta kepada kuburan. Mari kita lanjutkan. Jadi adalah makbarohnya, makamnya Al-Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, kakak daripada Habib Umar bin Hafid. Mursalin. Assalamualaikum ala khatimin nabiyyin. Balik kepada tu, mari kepada kaum kula, balik pada Yaman tu. Di Yaman ni ada orang pergi mengaji zaman dua. Kalau di Sana'a tu bagus, dia mengaji mengikut sunnah, ikut Quran, sunnah Nabi SAW. Tapi yang mengaji di Hadraul Maut tu, ada yang hulu melampau sampai pergi buat haji di kubur Nabi Hud, tawaf. Macam mana dia orang tahu bahawa kubur Nabi Allah Hud tu ada di Hadramaut, di wadi sekian-sekian? Macam mana dia orang tahu? Bila kita cek-cek, rupa-rupanya tahu melalui mimpi seorang Habib. Ini isu dia. Islam hujah kita melalui Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Yang ni yang disepakati lah. Nah,
Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Mimpi dia, mimpi boleh jadi hujah. Mimpi boleh jadi hujah tak? Mimpi tak boleh jadi hujah. Tiba-tiba dia meletakkan syariat ziarah kubur Nabi Allah ni berdasarkan mimpi. Setiap tahun 2 kali dia akan buat ziarah. Ni sampai sekarang. Dan ziarah tu bukan kecil lah, besar. Siap dengan bawa bendera dan sebagainya. Kita boleh tengok dalam YouTube lah. Yang Maulana, yang apa ni, Dr. Seri tunjuk dulu isu dia. Nampak tak? 2 kali setahun akan pergi ziarah. Sekali dalam bulan ni, bulan kita ni, bulan Syakban ni, lepaslah 15 Syakban dia akan ziarah situ. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi mereka ini selalu memang begitu ya. Memiliki karomah lah, keramat lah. Banyak sekali ya teman-teman ya. Dan saya memiliki daftarnya ya teman-teman. Doktrin sesat Ba'alawi ya. 1 Habib bodoh lebih utama daripada 70 kiai. Lalu kemudian mampu memadamkan api neraka jahanam. Nah, ini ada Habib juga yang mampu memadamkan api neraka jahanam. Katanya adalah karomah. Itu bukan karomah ya. Terus lalu kemudian ada juga Habib yang mampu mengusir malaikat Munkar dan Nakir. Ada yang mi'raj 70 kali dalam sehari, yaitu Faqih Muqaddam ya teman-teman. Ada juga Habib yang memiliki karomah umur 7 tahun khatam Al-Quran dalam 1 rakaat salat. Lalu kemudian tidak pernah tidur selama 33 tahun. Nah, itu ada juga Habib seperti itu yang memiliki karomah tidak tidur selama 33 tahun. Dan banyak-banyak lagi teman-teman tentang terkait masalah karomah-karomah wali yang katanya adalah dari Habib-Habib Ba'alawi. Semestinya apa yang mereka sampaikan itu hanya dusta teman-teman. Dusta. Jadi oknum Habib-Habib ini ya teman-teman yang menyebar ya, yang mereka ini selalu mengatakan bahwasanya karomah, keramat Habib Fulan dan Fulan itu semestinya adalah kedustaan ya teman-teman. Dan itu hanya ada di dalam kitab-kitab mereka. Al-Hadis ya, tidak ada yang mengatakan demikian. Seperti yang katanya bisa menurunkan rantai emas dari langit ya. Itu bohong. Lalu kemudian ada Habib yang bisa terbang. Ya emang Superman apa ya teman-teman. Itu bohong. Dan sangat memalukan sekali ya teman-teman ya agama Islam kalau dipegang oleh mereka ini. Dan seharusnya MUI ya harus bergerak ya untuk memperingatkan mereka ini. Janganlah ceramah tentang terkait masalah seperti itu yang selalu meninggikan golongannya, yang selalu memamerkan bahwasanya ya Habib ini, Habib itu memiliki karomah. Itu dusta teman-teman. Nah teman-teman, jadi itu saja ya yang ingin saya sampaikan, bahwasanya kita ini jangan mudah terpercaya dengan oknum Habib-Habib. Kalau kita lihat mereka ini ya Allah sangat jauh sekali dengan tuntunan ajaran Nabi SAW. Mereka sering membuat perkara-perkara baru dalam agama. Mereka selalu mengajak umat untuk meminta kepada kuburan. Naudzubillah min dzalik ya. Apalagi kalau ada golongan mereka ini yang meninggal ya, lalu dibikinlah ya kuburan yang mewah, dikasih foto. Lalu kemudian mereka akan mengarang cerita, tadi malam saya ya bermimpi ketemu Habib ini, diberi ini, katanya ini dan itu. Nanti akan seperti itu. Dan nanti dibicarakan karomah-karomah oleh Habib ini yang baru meninggal tadi. Nah, itu nanti akan terus turun-temurun ya teman-teman. Nah, seperti itulah ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.